Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, dan di video saya kali ini akan berbagi sedikit informasi tentang syarat-syarat apa saja yang harus ada saat kita mau mengambil BPKB setelah kredit lunas ya teman-teman, dan juga bagaimana prosesnya. Oke, ikuti video ini sampai selesai. Teman-teman, mungkin ada sebagian dari teman-teman yang belum mengetahui syarat-syarat apa saja dan bagaimana prosesnya saat kita mau mengambil BPKB. Di sini saya akan sedikit berbagi informasi ya teman-teman. Jadi untuk syarat-syarat waktu kita mau mengambil BPKB setelah kredit motor lunas, yang pertama yaitu KTP asli ya, KTP asli atas nama STNK. Namun jika akad kredit itu tidak sesuai dengan nama atas nama STNK, itu harus dilampirkan juga KTP asli akad kredit ya, atau perjanjian kredit pertama waktu pengambilan sepeda motor ya teman-teman. Terus yang kedua yaitu setelah KTP asli akad kredit, yang kedua yaitu kwitansi asli atau kwitansi terakhir. Kalau kwitansi terakhir tidak ada, yang penting itu ada kwitansi asli satu, itu karena tertera nomor kontrak, dan fungsi dari nomor kontrak itu untuk mempermudah pihak leasing atau adminnya itu mencari BPKB atau mengecek apakah atas nama tersebut mempunyai denda ataupun tidak ya teman-teman. Untuk syarat selanjutnya tentu saja adalah STNK ya teman-teman. Dan ini mau berbagi sedikit informasi apabila teman-teman mau mengambil BPKB dan ternyata kondisi STNK itu hilang ataupun tidak ada, dan teman-teman itu bingung harus mencari STNK dulu ataukah bisa mengambil langsung BPKB tersebut. Nah, tanpa STNK, apabila terkendala STNK, itu BPKB bisa diambil ya teman-teman, dengan syarat seperti di atas tadi ya, KTP asli atas nama akad kredit, kwitansi asli, dan persiapkan juga fotokopi KK ya teman-teman. Itu saja untuk persiapan. Kalian bisa fotokopi satu-satu juga apabila nanti diminta dari pihak leasing. Nah itu dia ya teman-teman, jadi syarat-syarat yang harus ada saat kita mau mengambil BPKB di leasing setelah kredit motor lunas. Mungkin ada pertanyaan, apabila kita mengambil BPKB diwakilkan, apakah bisa atau tidak? Itu bisa ya teman-teman. Jadi saat kita mau mengambil BPKB itu diwakilkan atau dikuasakan, itu bisa ya teman-teman. Dan untuk syaratnya sendiri, apabila BPKB mau dikuasakan, yang pertama KTP atas nama akad kredit, terus yang kedua itu kwitansi, yang ketiga STNK, dan yang keempat itu adalah KTP penerima kuasa. Dan sebagai catatan bahwa surat kuasa itu kita tidak bisa membuat sendiri, jadi kita harus pergi ke leasing dulu untuk meminta surat kuasa tersebut. Untuk meminta surat kuasa tersebut kita bisa menyuruh siapapun, jadi tidak harus atas nama yang meminta surat kuasa tersebut ya teman-teman. Dan saat minta surat kuasa kalian bisa membawa kwitansi apabila ditanyakan. Biasanya dari pihak leasing itu menanyakan mau pelunasan atas nama siapa. Nah, kita tinggal menyodorkan kwitansi tersebut, dan di kwitansi tersebut tertera nomor kontrak. Nah, setelah kita mendapatkan surat kuasa dari pihak leasing dan sudah diisi dan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi sudah terlampir, itu sudah bisa diambil oleh penerima kuasa ya teman-teman. Dan untuk prosesnya sendiri, setelah syarat-syarat semua itu sudah terpenuhi ataupun ada, kita tinggal pergi ke leasing, dan nanti di sana sudah ada yang menanyakan. Biasanya ada satpam yang menanyakan mau angsur ataupun pengambilan BPKB, dan nanti diarahkan ke admin ataupun kasir. Di admin atau kasir itu nanti kita sodorkan syarat-syarat tersebut sambil bilang bahwa mau pengambilan BPKB. Nah, setelah diproses oleh admin, kita disuruh menunggu sebentar. Biasanya nanti diinfokan apakah BPKB bisa diambil ataupun harus menunggu 2-3 hari dulu. Karena memang ada sebagian leasing yang posisi BPKB-nya itu di kantor pusat, jadi tidak di cabang ya, karena memang BPKB itu merupakan syarat-syarat yang sangat penting. Jadi ada sebagian leasing yang menaruh BPKB tersebut di kantor pusat. Ada pengajuan dari nasabah mau mengambil BPKB, itu baru di kontak ke pusat. Jadi nanti setelah kita melakukan pengajuan pengambilan BPKB itu nanti sudah ada keterangan atau mungkin ada
ada surat dari pihak leasing bahwa tanggal sekian balik ke leasing tersebut untuk mengambil BPKB jika BPKB sudah ready atau sudah ada di kantor cabang tersebut ya. Atau biasanya kalian akan dimintai nomor HP jika BPKB sudah ada, nanti akan dihubungi dari pihak leasingnya. 3 hari biasanya itu sudah maksimal ya, kadang 2 hari itu sudah ada jika jarak cabang dari kantor pusat itu tidak terlalu jauh ya teman-teman. Jadi itu hal yang sudah wajar apabila kita suruh menunggu dulu 2 sampai 3 hari jika pengambilan BPKB kita itu di kantor cabang. Namun ada sebagian juga yang menaruh BPKB tersebut di kantor cabang tetap ready ya, seperti misalnya FIF itu biasanya sudah ready saat kita mau pengambilan BPKB itu sudah bisa langsung diambil. Oke ya teman-teman, itu tadi sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk support terus channel ini agar terus bisa berbagi informasi dan tutorial lainnya. Terima kasih.